Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni Lesang dari kelas 2B Mekatronika dengan NIM 4442426. Di sini saya akan menjelaskan PID controller. Adapun pengaplikasian PID di bidang industri. Pengertian PID adalah metode kontrol otomatis yang paling banyak digunakan di industri untuk menjaga suatu proses tetap pada nilai yang diinginkan atau set point. PID terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional untuk mengoreksi error berdasarkan besar selisih antara set point dan nilai aktual. Kemudian integral menghilangkan error yang tersisa dengan mengumpulkan error dari waktu ke waktu. Kemudian derivatif memprediksi perubahan error sehingga sistem lebih stabil dan responsif. Adapun prinsip kerja PID yaitu sensor mengukur kondisi proses seperti suhu, tekanan, level, kecepatan, dan lain-lain. Kemudian nilai aktual dibandingkan dengan set point. Kemudian controller PID menghitung error. Kemudian output PID mengatur aktuator. Kemudian proses tersebut berulang secara otomatis. Adapun pengaplikasian PID di bidang industri seperti manufaktur, kimia, dan lain sebagainya. Adapun di bidang manufaktur yaitu mengontrol kecepatan motor konveyor, mengatur posisi robot industri, mengontrol mesin CNC. Kemudian di bidang industri kimia, mengontrol suhu reaktor, mengatur tekanan dalam tangki proses, mengontrol laju air dan aliran fluida. Kemudian 3. Industri makanan dan minuman, menjaga suhu oven produksi, mengontrol level cairan dari tangki percampuran, mengatur proses pasteurisasi. 4. Industri pembangkit listrik, mengontrol putaran turbin, mengatur tekanan uap atau boiler, menjaga frekuensi generator tetap stabil. Sistem HVAC, mengatur suhu ruangan, mengontrol kelembapan udara, mengatur kecepatan kipas dan aliran udara. Kemudian keunggulan PID, struktur sederhana dan mudah diterapkan, respon cepat terhadap perubahan proses, meningkatkan stabilitas sistem, cocok untuk berbagai jenis proses industri. Adapun contoh pengaplikasian PID di industri seperti gambar yang ada saya tampilkan, itu proses kontrol sistem Trinet. Sistem ini bekerja dengan mengalirkan fluida dari tangki menggunakan pompa menuju rangkaian perpipaan. Selama proses ini berlangsung, sensor level, sensor flow, dan sensor temperatur secara terus-menerus mengukur kondisi fluida seperti ketinggian cairan, laju cairan, dan suhu. Data hasil pengukuran tersebut kemudian dikirim ke PID controller yang terdiri dari LIC, VIC, dan TIC. PID controller akan membandingkan nilai yang tertukar dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya atau set point. Apabila terdapat perbedaan antara nilai aktual dan set point, controller akan memberikan perintah kepada controller valve atau heater untuk melakukan penyesuaian. Controller valve akan mengatur besar kecilnya aliran fluida, sedangkan heater akan mengatur suhu fluida sesuai kebutuhan proses. Proses ini berlangsung secara otomatis dan berulang hingga kondisi level, flow, dan temperatur mencapai nilai yang diinginkan. Dengan sistem PID, proses dapat berjalan lebih stabil, akurat, dan efisien. Adapun fungsi PID, 1. Kontrol profesional. Pengaruh kontrol profesional pada sistem yaitu dapat memperbaiki respon transit, menambah atau mengurangi kestabilan. 2. Kontroler integral. Pengaruh kontroler integral pada sistem yaitu mengurangi error steady state, respon lebih lambat, dapat menimbulkan ketidakstabilan. 3. Kontroler derivatif. Pengaruh kontroler derivatif pada sistem
dapat mempercepat perbaikan respon transit, tidak ada output bila tidak ada perubahan input. Nah, untuk hasil simulasinya bisa kita lihat di sini ada grafik integral, profesional, dan di sini ada derivatif. Bisa kita lihat pada grafik profesional, grafik ini menunjukkan respon sistem terhadap sinyal masukan berbentuk step. Garis biru merupakan nilai set point yang diberikan sebesar 1, sedangkan garis kuning merupakan respon keluaran sistem setelah dikendalikan oleh PID. Pada awal simulasi, keluaran sistem masih berada di bawah set point. Setelah menerima sinyal masukan, sistem merespon dengan cepat dan naik menuju nilai referensi. Terlihat bahwa respon sangat melewati set point atau mengalami overshoot, ditunjukkan oleh puncak kurva kuning yang berada di atas garis biru. Setelah terjadi overshoot, keluaran sistem secara bertahap turun kembali menuju nilai set point. Tidak terlihat osilasinya yang berlebihan, sehingga sistem dapat dikatakan cukup stabil dalam waktu yang singkat. Respon sistem mencapai kondisi tunak atau steady state dan nilai hampir sama dengan set point. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendali PID yang digunakan mampu mempercepat respon sistem, mengurangi error, dan menjaga kestabilan sehingga keluaran dapat mengikuti nilai yang diinginkan. Nah, kemudian untuk grafik integral, grafik ini menunjukkan respon sistem terhadap masukan step. Garis biru merupakan set point atau nilai target sebesar 1, sedangkan garis kuning merupakan keluaran sistem. Pada awal simulasi, output masih berada pada nilai 0. Setelah diberikan masukan, set, output mulai naik menuju set point secara bertahap. Terlihat bahwa kurva kuning mendekati garis biru dengan halus tanpa melewati nilai set point. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak mengalami overshoot. Seiring berjalannya waktu, output terus mendekati nilai referensi hingga akhir mencapai kondisi tunak atau steady state pada nilai 1. Error yang tersisa sangat kecil, bahkan mendekati 0, sehingga dapat dikatakan sistem mampu mengikuti set point dengan baik dan stabil. Nah, kemudian untuk derivatif, grafik ini menunjukkan respon sistem terhadap sinyal masukan step. Garis biru merupakan nilai set point sebesar 1, sedangkan garis kuning merupakan keluaran sistem. Pada awal respon terlihat adanya fluktuasi atau osilasi kecil yang terjadi karena sistem sedang menyesuaikan diri terhadap perubahan masukan. Setelah itu, keluaran sistem secara bertahap mendekati nilai set point sehingga akhirnya mencapai kondisi stabil pada nilai 1. Respon ini menunjukkan bahwa pengendali PID bekerja dengan baik. Komponen proporsional mempercepat respon sistem, integral membantu menghilangkan error sehingga output dapat mencapai set point, dan derivatif berfungsi untuk meredam osilasi agar sistem lebih stabil. Berdasarkan grafik, bisa kita mampu mencapai set point dengan error yang sangat kecil dan tetap stabil setelah beberapa saat. Hal ini menunjukkan bahwa parameter PID yang digunakan sudah cukup efektif dalam mengendalikan sistem. Nah, untuk grafik kondisi stabil bisa kita lihat pada gambar keluaran mampu mencapai nilai set point dengan cepat dan hanya mengalami overshoot yang sangat kecil sebelum stabil pada nilai referensi. Hal ini menunjukkan bahwa controller PID bekerja dengan baik, di mana komponen proporsional mempercepat respon sistem, integral menghilangkan error keadaan tunak sehingga output tetap mencapai set point, dan derivatif mampu mengurangi overshoot serta meningkatkan kestabilan sistem. Dengan demikian, sistem memiliki respon yang cepat, stabil, dan akurat. Dari penjelasan tadi yang saya jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa PID merupakan metode controller yang sangat penting di dalam dunia industri karena mampu menjaga variabel proses seperti suhu, tekanan, level, dan kecepatan agar tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan. Berkat keandalan dan kemudahannya, PID menjadi standar pengendalian pada sebagian besar sistem otomatis industri.
Itulah penjelasan tentang PID controller yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.